Halo, selamat malam. Dengan saya Rizal Anggoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya di tugas kelompok ujian akhir semester tekstil dengan tugas untuk membuat argumentatif teks. Saya dari kelompok 4 dan kelompok saya beranggotakan 3. Saya di sini sebagai PIC 3, di mana tugas saya itu membuat argumen 5 dan 6, kemudian kesimpulan. Di sini ada daftar referensi yang diambil oleh kelompok saya. Nah, di sini saya akan menunjukkan judul dari argumentatif teks dari kelompok kami. Batasan subsidi BBM bukan solusi yang tepat. Di mana alasan kami mengambil topik ini yaitu karena uh, BBM itu merupakan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan dasar yang tertinggi selain beras dan lain sebagainya bagi penduduk Indonesia. Nah, di mana menurut kami topik wacana pembatasan subsidi BBM itu merupakan topik yang hangat yang sedang dibicarakan akhir-akhir ini. Oke, langsung saja saya menuju ke tugas saya, yaitu Perben 5 dan 6. Dan sudah saya tulis di sini. Oke, di sini pertama argumen 5 yang saya ambil yaitu dampak terhadap daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Jadi, saya mengangkat salah satu argumen itu yaitu karena ketika menurut ahli, yaitu pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies, yaitu Bima Yudhistira, pandemi COVID-19 kemarin yang bermula yang masuk ke Indonesia ketahuan di Indonesia itu di 2020, awal 2020 hingga saat ini, yaitu membawa banyak masyarakat Indonesia yang jatuh ke di bawah garis kemiskinan. Nah, terbukti dari data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, persentase angka kemiskinan di Indonesia pada September 2020 itu mencapai 10,19%, 10,19%. Yang sebelumnya di tahun 2019 itu di angka 6,69%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kenaikannya itu hampir 4%. Di situ bisa dikatakan kalau dikali faktor pengalinya itu jumlah penduduk Indonesia di mana totalnya itu ada 250 juta atau hampir 300 juta, itu pertambahan masyarakat miskinnya itu sangat besar gitu. Nah, di situ kita ambil dari BKF Kemenkeu, data dari tahun 2022. Kemudian oleh sebab itu, Bima, pengamat tadi, menambahkan apabila pemerintah tetap mengambil keputusan untuk membatasi subsidi BBM di masa seperti ini dengan kondisi masyarakat yang masih banyak, masyarakat dan pengusaha masih banyak yang uh, mulai bangkit perekonomiannya, apalagi pengusaha mulai bangkit perekonomiannya, dan kemudian mereka ditimpa lagi fenomena di mana pembatasan subsidi BBM, maka mereka akan terpukul lagi dan akan mungkin yang tadinya akan memulai ekspansi bisnis akan mengurungkan niat tersebut, kemudian berpengaruh ke penghasilan perusahaan dan kemudian pun juga akan berpengaruh ke terhambatnya rekrutmen karyawan baru. Jadi peluang dampaknya bisa sampai ke peluang kerja gitu, keterbukaan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, argumen yang saya buat yaitu akan menimbulkan anomali dan masalah baru. Kenapa demikian? Mungkin bisa kita baca di detail yang sudah saya satukan, rekan-rekan. Oke, jadi di sini akan menimbulkan anomali dan masalah baru. Kemudian di sini saya mengutip dari pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Pak Tulus Amadi. Itu kebijakan pembatasan subsidi BBM akan menimbulkan anomali harga di mana akan ada barang yang sama dengan kualitas yang sama, namun harganya berbeda. Maksudnya kita bayangkan Pertalite itu ada dua
kondisi di mana masyarakat yang menerima subsidi BBM, misalnya Pertalite yang bersubsidi itu dengan harga misalnya 7.900. Namun ada Pertalite yang dibeli oleh orang yang tidak berhak membeli BBM subsidi ini, misalnya di harga yang harga yang menyesuaikan dengan harga minyak dunia gitu, misalnya katakanlah 9.000 gitu. Ada dua barang yang sama di SPBU yang sama, kemudian dengan kualitas yang sama, namun harganya berbeda. Hal tersebut menurut Pak Tulus Abadi itu akan berpotensi menimbulkan chaos di lapangan. Dan hal tersebut akan menyulitkan petugas-petugas pengisian bahan bakar di SPBU dan juga pengawasan. Karena akan terjadi cekcok, ada saling merasa tidak adil gitu di lapangan. Mungkin seperti itu. Kemudian selain itu, standar bagi kalangan yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi juga masih tidak jelas. Standarisasinya itu seperti apa? Gitu. Entah masyarakat miskin. Kemudian di sini uh, kategori untuk masyarakat miskin itu seperti apa? Gitu. Dan di lapangan di SPBU untuk menunjukkan kalau si A, si B, si C itu berhak mendapatkan subsidi itu seperti apa? Hal tersebut akan menyulitkan dalam screening ataupun dalam penyaringan di lokasi pengisian bahan bakar. Jadi parameternya apa gitu, orang-orang yang berhak mendapatkan subsidi apabila subsidi itu dibatasi. Nah, di sini berkaca dari pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat seperti BLT, PKH, dan lain sebagainya, masih banyak masyarakat yang tergolong mampu, namun masih terdaftar ke dalam daftar penerima bantuan. Nah, itu untuk sebagian masyarakat saja. Nah, apabila nah, apabila ada itu untuk sebagian masyarakat saja. Apabila ada hal yang menyangkut ke seluruh masyarakat, apakah yakin akan menyeluruh dan akan baik dalam pelaksanaannya? Jadi berkaca dari pemberian bantuan-bantuan pada kasus sebelumnya, itu masih tergolong kurang uh, tepat kepada sasarannya. Kemudian masih banyak masyarakat yang tergolong mampu namun masih terdaftar ke dalam penerima bantuan nasional. Kemudian dan apabila hal serupa terjadi pada beberapa kebijakan pembatasan subsidi BBM, maka akan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan baru pada penerapan di lapangan, seperti chaos, kemudian mungkin kepekaan, mungkin penimbunan, antrian yang panjang, dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan, di sini saya juga bertugas untuk menulis kesimpulan, yaitu pembatasan subsidi BBM berpotensi akan menimbulkan permasalahan baru berupa teknis pelaksanaannya di lapangan dari pengalaman sebelumnya. Masih banyak masyarakat kalangan menengah ke atas yang masih menggunakan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat berkemampuan rendah, bukan masyarakat yang tergolong menengah ke atas. Masih banyak mobil-mobil mewah yang menggunakan Pertalite. Dulu pas pada masa masih ada premium, menggunakan premium. Dengan diadakannya pembatasan subsidi BBM, akan berpotensi timbulnya chaos di SPBU dan hal tersebut akan menyulitkan petugas pengisian bahan bakar dan pengawasan. Akan banyak masyarakat yang protes akibat dari adanya barang yang sama dengan kualitas yang sama di SPBU yang sama dan memiliki harga yang berbeda. Hal tersebut akan membingungkan masyarakat yang merasa adanya ketidakadilan bagi rakyat. Apalagi di masa pemulihan ekonomi di mana banyak masyarakat yang baru mulai bangkit setelah diterjang pandemi COVID-19. Selain itu, akan dibutuhkannya instrumen-instrumen lain untuk melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan yang akan melibatkan unsur-unsur lain seperti TNI, Polri, dan lain yang hal tersebut akan memerlukan biaya anggaran baru yang juga tidak sedikit. Apabila niat untuk membalas subsidi BBM itu untuk menghemat anggaran, namun ketika kita membutuhkan anggaran baru untuk pengawasan, walaupun tak sebesar anggaran subsidi, tentunya itu akan menimbulkan anggaran baru. Oleh sebab itu, tidak tepat rasanya apabila wacana kebijakan pembatasan subsidi BBM diambil apalagi pada masa sulit seperti saat ini, di mana masyarakat dan pengusaha
masih banyak yang baru mulai bangkit dan dalam fase pemulihan pasca COVID-19. Dan perlu juga untuk pemerintah membaca kondisi masyarakat ketika akan mengesahkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut soal kesejahteraan rakyat. Berikut tugas dari saya, dan di sini untuk daftar referensinya yang saya ambil untuk tugas saya sendiri yaitu ada 3. Saya mengambil BBC News, dari BKF Kemenkeu untuk data statistik tadi, kemudian dari Okezon untuk yang SPB. Oke, mungkin itu saja dapat. Kemudian saya lupa, tugas saya yaitu yang kedua membuat final argumentative essay additional information. Di sini adalah tugas saya membuat. Sini tinggal yang kurang hanyalah link videonya saja. Kemudian referensinya juga sudah. Kemudian saya memberikan penomoran halaman satu dengan cara insert, karena di bawah tengah kita bikin page number, button page, kita klik ya. Jadi beda nomor. Dan penyesuaian ini font ini 14 Times New Roman, kemudian ini Times New Roman 11, dahuluan Times New Roman 11 dengan bold, jadi Times New Roman 11 dengan rata kanan rata kiri, kemudian juga 11 gitu ke bawah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.